Halo Sobat Hunters, kali ini kita bakalan ngebahas satu beasiswa yang masih booming banget, yaitu beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh Event Hunter Indonesia. So, keep on watching! Beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia diperuntukkan untuk anak-anak yang sedang duduk di jenjang SMA, SMK, dan MA, dan juga mahasiswa baik itu D3, D4, ataupun S1. Jalurnya pun ada dua, untuk jalur siswa ataupun mahasiswa berprestasi dan juga kurang mampu. Nah, untuk periode pendaftarannya, itu sudah dibuka sejak 25 Oktober dan akan ditutup di tanggal 25 November nanti. Ini adalah official web dari Event Hunter Indonesia yang menyelenggarakan beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia. Jadi kita mau cari tahu apa sih benefit ketika kita mendapatkan beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia ini. Kalau teman-teman penasaran, kalian juga bisa klik link di description box dan akan langsung menuju ke halaman ini. Nah, yang pertama, benefitnya adalah kalau kalian sekarang duduk di bangku SMA, kalian akan mendapatkan 300.000 per bulan selama 1 semester. Berarti kurang lebih 1.800.000. Sedangkan untuk mahasiswa itu akan mendapatkan 600.000 per bulan selama 1 semester. Selain itu, benefit yang kedua, kalian akan menjadi Duta Event Hunter Indonesia. Kalau duta itu kan biasanya sebagai perwakilan gitu ya, berarti kalian akan menjadi perwakilan dari Event Hunter Indonesia. Biasanya itu merepresentatifkan dari apa sih itu Event Hunter Indonesia. Nah, benefit yang selanjutnya ini plus-plus banget sih, karena kalian akan mendapatkan leadership class atau kelas kepemimpinan. Nah, ini penting banget buat kalian anak-anak muda. Kalian harus banget belajar tentang kepemimpinan, karena ini adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya real akan kalian gunakan nanti ketika kalian hidup bermasyarakat. Terus kalian juga bakalan dapat ilmu public speaking gitu ya, jadi berbicara di depan umum, terus personal branding class, terus ada sertifikatnya juga, terus apa nih, ada uniform, seragam ya, seragam dari apa namanya, beasiswa PPI. Jadi kalau kalian jadi awardee, kalian akan dapat seragam gitu. Terus ada goodie bag-nya juga, dan berkesempatan mengikuti program Event Hunter Indonesia baik nasional maupun internasional. Jadi kalau secara benefit bisa gue bilang sih ini udah komplit banget. Jadi sayang kalau misalnya kalian lewatin. Jadi di web Event Hunter Indonesia juga udah ada buku panduan untuk beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia. Jadi kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, kalian cukup baca aja panduannya karena memang semuanya itu jelas di sana. Atau kalian juga bisa hubungi call center dari mereka, ada Instagramnya, ada nomor teleponnya juga. Nah, kalian langsung aja klik download panduan. Selain itu, kalian di web ini juga langsung bisa daftar. Jadi klik daftar sekarang, itu nanti bakalan langsung ke link sama pendaftaran gitu ya. Jadi kalian diminta kayak ngisi biodata, terus kalian mau pilih jalur pendaftaran yang mana, seperti itu. Terus selain itu, teman-teman juga diminta untuk share poster dan Twibbon. Jadi menggunakan Instagram kalian atau media sosial lainnya. Jadi kalian share poster dari beasiswa Event Hunter Indonesia ini dan Twibbon itu isinya ya gambar kalian ya, seperti biasanya lah ya. Nah, sebelum kalian menyudahinya, jadi nggak cukup di pendaftaran doang nih, jadi kalian juga harus mengunggah berkas dan juga mengunduh surat pernyataan, itu ada di sini kayak gitu ya. Nih, kalian bisa baca. Nah, terus selain itu kalian jangan lupa untuk konfirmasi gitu ya, karena kalau nggak salah kan kalian tuh harus share ini ke beberapa grup WhatsApp gitu-gitu ya. Nah, kalian bisa konfirmasinya di sini gitu. Jadi kalian pilih aja mau konfirmasi ke kontak yang mana. Kayak gitu. Nah, di sini kita mau bahas apa aja sih berkas-berkas yang harus diupload untuk masing-masing jalur. Nah, yang pertama itu untuk jalur SMA berprestasi. Yang pasti ada kartu pelajar, terus scan nilai lapor, terus sertifikat kegiatan, dan juga surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai. Nah, kalau menurut gue pribadi sih dokumennya apa ya, nggak berat gitu, karena memang ya cuma scan nilai lapor. Scan pun sebenarnya teman-teman nggak perlu ke warnet ataupun scan beneran ya, kalian bisa menggunakan namanya cam scanner dan itu hasilnya mirip dengan scan dari alat scan gitu ya. Jadi daripada kalian
bisa menghemat lah ya daripada kalian menghabiskan uang di warnet kayak gitu. Kalau surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai itu kalian tinggal download aja, kan pas tadi ada ya. Nih udah ada nih, surat pernyataan dapat diunduh melalui formulir pendaftaran atau melalui www.bit.ly dan seterusnya. Nah sekarang kita mau bahas untuk dokumen yang harus disiapkan kalau kalian ambil jalur yang kurang mampu. Nah yang pertama sama, kalian tetap harus punya kartu pelajar, terus scan nilai lapor, terus surat pernyataan keaslian. Nah bedanya kalau untuk yang jalur kurang mampu ini ada surat pernyataan penghasilan orang tua kayak gitu. Nah surat penghasilannya pun biasanya kan kita mintanya dari kelurahan gitu ya. Nah tapi kalau ini tuh kita nggak perlu minta dari kelurahan, udah ada formatnya sendiri, jadi kalian tinggal ngisi gitu aja, nggak perlu minta ya ke kelurahan. Jadi lebih simpel lagi sih menurut gua malahan gitu ya. Terus yang kelima adalah essay atau esai gitu ya, yang diisikan saat melakukan unggah berkas. Jadi ada penjelasan tentang identitas diri kalian dan latar belakang pendaftar. Jadi kalian jelasin kalian misalnya mulai dari nama, terus usia kalian berapa, terus kalian itu jurusan apa kalau misalnya SMA, SMK ataupun lagi kuliah. Terus kalian juga bisa jelasin tentang aktivitas kalian apa seperti itu. Terus nih di sini yang penting banget, motivasi pendaftar untuk mengikuti beasiswa PPI. Nah, kalau bisa di sini usahakan kalian menceritakan apa sih motivasi kalian, karena kan beasiswa ini berhubungan dengan pendidikan ya, sesuai goals dari Event Hunter Indonesia juga. Mereka pasti ingin mencari duta-duta yang bisa membangun pendidikan Indonesia, event itu sekecil apapun gitu ya. Jadi kalau bisa di sini kalian jelasin kontribusi yang akan kalian lakuin untuk pendidikan Indonesia kayak gitu. Terus rencana atau ide kontribusi terkait pendidikan Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang. Nah, dari motivasi yang tadi ingin berkontribusi gitu ya. Nah, kalian lebih bisa ngedetailin lagi di ide kontribusi kalian. Misalnya kalian akan misalnya membuat, ya ini agak berat sih mungkin contohnya. Misalnya kalian pengen ngebuat taman baca di rumah gitu ya untuk anak-anak kecil gitu. Bisa nggak sederhana sih kalau ini, bisa misalnya seperti itulah ya contohnya. Atau kalian misalnya buat poster-poster tentang pendidikan terus kalian share di Instagram. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin terlalu ribet gitu. Yang penting kalian punya kontribusi. Terus untuk mahasiswa berprestasi, untuk mahasiswa berprestasi ini lebih banyak syaratnya. Kalian harus scan KTM kalian, kartu tanda mahasiswa. Terus kalian harus buat kurikulum vitae. Kalau SMA, SMK emang belum terlalu familiar ya sama CV. Beberapa orang mungkin udah. Makanya kalau CV ini lebih ditekankan untuk mahasiswa. Terus ada KHS kumulatif dan KRS semester akhir. Kalau misalnya kalian udah semester 3 ke atas pasti udah punya KHS kan. Semester 1 sekarang pasti belum ya kan. Terus mahasiswa baru, kalau kalian maba, kalian bisa gunain lapor semester 5 kayak gitu. Terus ada sertifikat kegiatan akademik maupun non akademik. Karena di sini jalurnya berprestasi, berarti kalian harus menekankan menonjolkan diri kalian itu memiliki suatu prestasi, entah itu akademik maupun non akademik. Kalau akademik ya misalnya kalian menang lomba apa kayak gitu ya, maksudnya lomba tapi yang berhubungan sama akademik, LCT atau olimpiade atau karya ilmiah kayak gitu ya. Tapi kalau non akademik itu bisa seni, nari, entah itu musik, terus juga tari ya kalau seni kayak gitu, ataupun juga olahraga gitu ya. Nah ini masuknya di non akademik. Terus yang keenam juga surat pernyataan keaslian dokumen. Sama, jadi setiap dokumen itu harus ada semua jalur itu harus ada surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai. Terus yang terakhir itu untuk mahasiswa kurang mampu, dia hampir sama ya tadi sama yang jalur SMA, tapi untuk yang kurang mampu dia harus ada surat pernyataan penghasilan orang tuanya. Kalau yang lainnya sama kayak yang mahasiswa berprestasi, cuma itu aja tambahannya. Tuh ada esainya juga kayak gitu. Nah ini dia poster yang harus kalian share gitu.
Nah, kalian bisa download posternya, terus nih share poster dan caption gitu. Jadi kalian tinggal copy aja terus kalian share itu kayak gitu. Oke, nah segitu dulu. Oh ya nih, Twibbon. Jadi nanti di tengah sini nih gambar kalian gitu ya. Saya sudah siap gitu. Nih, kalian bisa konfirmasi di sini nih. Admin setiap hari itu berubah. Jadi kalau kalian bertanya di hari Senin, kalian klik yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu kayak gitu ya. Jadi udah lengkap banget ya informasinya. Terus untuk pendaftarannya jangan sampai lupa. Jadi untuk pendaftaran beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia ini sampai di tanggal 25 November 2020. Jadi masih ada banyak banget waktu kalau kalian emang niat untuk ikutan beasiswa ini. Tuh. Jadi seleksinya itu ada seleksi berkas dan seleksi wawancara, terus ada penetapan dan pengumuman penerima beasiswa itu di tanggal 19 Desember. Kalau masih banyak kebingungan, kalian coba baca frequently asked question-nya. Di sini pasti ya banyak pertanyaan yang mungkin sebenarnya udah yang pengen kalian tanyain juga. Jadi sebelum kalian nanya ke admin, make sure kalian udah baca ini. Kalau misalnya kalian udah baca ini masih juga bingung, nah silahkan kalian chat adminnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya.